إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah dan akhwat, para abah dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Di antara seagung-agung ilmu yang bisa kita raup faedahnya dan pelajari untuk kehidupan kita adalah ilmu fiqih, yang dengannya kita mengetahui bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan amalan. Dan melalui ilmu fiqih kita mengetahui halal dan haram. Dengan ilmu fiqih hajat individual ataupun hajat sosial terpenuhi. Sebaliknya, tanpa fiqih manusia tidak mengerti bagaimana menyembah Allah Ta'ala dengan amalan. Tanpa fiqih juga manusia tidak mengetahui halal dan haram. Tanpa fiqih juga banyak hajat individual maupun sosial tidak terpenuhi. Dan di antara pembahasan besar fiqih adalah tentang al-ahwal asy-syakhsiyah, yaitu berkaitan dengan kekeluargaan. Berkaitan dengan kekeluargaan. Tanpa fiqih tentang keluarga, maka banyak keluarga yang tidak tahu bagaimana menyembah Allah dengan beribadah dari segi kekeluargaan. Juga banyak dari suami maupun istri atau anak yang tidak mengerti halal dan haram berkaitan dengan kekeluargaan. Dan banyak perpecahan keluarga yang disebabkan karena kejahilan akan hukum fiqih. Obatnya adalah menuntut ilmu. Terlebih di masa-masa seperti ini ketika banyak dari ikhwan yang mendesas-desuskan masalah nikah, poligami dan semisalnya. Sebagian besar mereka sebagaimana biasanya tanpa ilmu berbicara atau hanya sebatas kelakar dan bercanda. Sehingga kadang-kadang citra dari pernikahan maupun poligami itu menjadi buruk di mata banyak pihak.
Dan bahkan banyak konsultasi yang masuk ke meja kami berkaitan dengan keretakan rumah tangga dan hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwasanya fikih tentang usrah, fikih tentang rumah tangga ini masih kurang digencarkan untuk masuk ke kalbu-kalbu kita. Dan lebih utamanya saya melihat di masalah hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya. Kalau misalnya kiat-kiat menggapai rumah tangga bahagia itu udah banyak. Tetapi hukum dan gambaran-gambaran hukum fikih tentang keluarga itu sejujurnya kajian rutinnya masih cukup langka. Betul kita katakan, ayo kita ngaji tauhid, betul. Tetapi kan banyak di antara ikhwan atau akhwat rajin ngaji tauhid, keluarganya amburadul. Karena apa? Karena tidak ngerti hukum fikih. Yang tadinya harusnya wajib, dia ngerasa enggak berkewajiban. Sehingga dia meninggalkan kewajiban tersebut karena tidak ngerti kalau itu wajib. Ya. Maka dengan inisiatif itu, terutama belakangan ini, Anda memberi masukan untuk teman-teman di Ristawa, hafizahumullah. Untuk kajian rutin anak kita akan membahas insyaallah bulanan fiqhul usrah, fikih tentang rumah tangga dari kitab ini, yaitu kitab yang diramu dengan begitu tebalnya oleh qism ilmi di Yayasan Duror As-Saniyah ya, di Saudi sana yang diisrafkan oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf atau di kitabnya As-Segaf ya. Ini pemilik situs dorar.net ya, masyhur insyaallah fiqhul usrah, dan insyaallah ini akan juga ana bahas secara runut di Masjid Hijau Nurul Iman Cilangkap insyaallah di hari Ahad pekan 1 dan pekan 3 di subuh. Jadi kajian ini, kitab ini ada di dua tempat, tapi selalu beda tema. Di masjid ini insyaallah pekan ketiga sebenarnya ya, tetapi karena Ustadz Badrus Salam hafizallah beliau tidak bisa di pekan kedua untuk bulan ini, maka kita saling bergantian untuk bulan ini. Dan insyaallah di pekan 1 dan 3 di Masjid Hijau hari Ahad subuh insyaallah ta'ala. Maka bagi yang mungkin dekat rumahnya di sana silahkan. Taib. Pembahasan kita lanjut aja langsung saja agar muqaddimah tidak terlalu panjang. Sesuai judul, kenapa tidak dilamar saja. Di sini kita akan membahas sekitar 4 pembahasan. 4 pembahasan yang akan kita bahas di kajian ini. 4 pembahasan. Anda sebutkan dulu garis besar pembahasannya. Nanti insyaallah kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu khitbah? Apa itu khitbah? Gitu. Apa itu melamar? Melamar itu apa sih? Apa itu khitbah? Ini satu. Dan ini materi ini jangan diremehkan, karena banyak sekali yang tidak ngerti hakikat khitbah sejujurnya. Hatta sudah ngaji lama, gak ngerti khitbah itu apa gitu loh. Taib, itu pertama. Ini bukan meremehkan tapi kenyataan. Itu yang pertama. Kedua, dalil-dalil disyariatkan khitbah. Dalil-dalil syariat khitbah. Khitbah ini kan kalau bahasa kita melamar ya. Dalil-dalil syariat lamaran. Jadi melamar orang itu merupakan syariat. Ya. Dalil-dalil akan disyariatkannya lamaran. Kemudian pembahasan ketiga, jemaah sekalian, yaitu hukum melamar perempuan yang dilamar.
Nah, hukum melamar perempuan yang dilamar. Hukum melamar perempuan yang dilamar. Itu juga perlu fikih. Ya, hal-hal seperti ini tidak boleh kita remehkan. Harus tahu dulu ilmunya. Sebelum kita nanti berbuat atau terjadi pada anak kita atau mungkin diri kita. Sebelum terjadi pada anak kita atau diri kita, baik anak kita laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi harus sudah ada bekal dari sekarang. Kemudian yang keempat, dan itu pembahasan terakhir di kajian kali ini, hukum melamar perempuan yang dilamar orang kafir. Hukum melamar perempuan yang dilamar oleh orang kafir. Ya. Itu ada empat pembahasannya. Pertama tadi apa? Apa itu lamaran? Melamar itu apa sih? Itu pertama. Kedua, dalil-dalil disyariatkannya lamaran. Ketiga, hukum melamar perempuan yang dilamar. Ya, dilamar oleh muslim maksudnya. Dilamar oleh muslim. Keempat, hukum melamar perempuan yang dilamar oleh orang kafir. Hukum melamar perempuan yang dilamar oleh orang kafir. Baik. Kita mulai dari yang pertama, ya ikhwas sekalian rahimakumullah. Apa itu khitbah? Ya, apa itu khitbah? Khitbah adalah, bahasa Arabnya dulu, an yatlubar rajulul mar'ata lizzawaj. An yatlubar rajulu al mar'ata lizzawaj. Ya, suara Anda jelas enggak, Pak? Jelas, Pak? Enggak menggema terlalu ini, biasa aja. Ummahat jelas enggak, ummahat? Alhamdulillah. Khitbah adalah an yatlubar rajulu al mar'ata lizzawaj. Ya. Di sini ada rajul. Rajul ini pria. Pria. Yaitu melamar adalah pria, ya, pria mengajak perempuan untuk menikah. Dah selesai. Itu, dah selesai. Itu definisinya mudah. Mudah tapi mencakup banyak kasus. Pria mengajak nikah seorang perempuan, itu sudah menjadi khitbah. Ya, mengajaknya beneran mengajak, bukan sebatas nyanyi atau apa, enggak, mengajak dengan adanya kemauan dan kesengajaan. Ya, simpelnya apa? Khitbah itu adalah an yakhtubar rajulu al-mar'ata lizzawaj, yaitu pria mengajak perempuan untuk nikah. Itu udah lamaran. Itu khitbah dari definisi syar'i. Dan karena khitbah ini kita kenal ada dua macam. Pertama, khitbah syar'iyah, lamaran syar'i yang sah secara syar'i menjadi lamaran. Dan khitbah urfiyah. Khitbah urfiyah, urf, kearifan lokal. Khitbah versi kearifan lokal atau tradisi. Jadi khitbah, kita kenal khitbah ada dua macam. Khitbah syar'iyah, yaitu khitbah yang memang disahkan oleh syariat sebagai lamaran. Dan yang kedua, khitbah apa? Urfiyah. Ini saya agak pelan-pelan dan seperti mendikte karena banyak yang nulis, alhamdulillah, dan juga sebagian bapak-bapak sudah berusia, nah takutnya kok kecepatan, nanti banyak yang luput karena ini ilmu yang penting, jemaah. Penting, ya. Khitbah terbagi menjadi dua, apa Pak? Khitbah syar'iyah dan khitbah urfiyah. Khitbah syariah itu tadi definisi yang kita sebut, an yatlubar rajulu al mar'ata lizawaj, yaitu pria mengajak perempuan untuk nikah. Ini khitbah syar'iyah, nanti Anda jelaskan. Adapun khitbah urfiyah dikembalikan ke kearifan lokal.
Ya Pak ya. Kadang lamaran itu mewah, kadang lamaran itu harus datang sekeluarga. Kan itu beda-beda orang tinjauannya. Sesuai kearifan lokal area atau mindset keluarga. Ya. Misalnya mobil rombongan lamaran Diki dan Nuri misalnya. Ya kan? Sampai berapa mobil tuh ya? Di belakangnya tuh ada tulisan tuh, rombongan lamaran misalnya, bukan rombongan nikah. Ya, belum nikah aja udah repot ya. Banyak bawa orang sampai 4 mobil. Ini namanya khitbah urfiyah. Gitu Pak ya? Urfiyah. Ini pahami baik-baik Bapak-bapak sekalian dan ummahat sekalian. Karena sebagian dari Bapak-bapak saya yakin punya anak laki-laki, lanang ataupun wedok ya. Jadi nanti tahu apa sih secara syar'inya, apa secara tradisinya. Dan bagaimana membedakannya dan manakah yang dianggap sah oleh syariat Allah. Ya. Taib. Tadi khitbah syariah definisinya apa? Laki-laki mengajak seorang perempuan untuk nikah. Seorang perempuan, laki-laki tertentu sengaja ngajak perempuan untuk nikah. Dan ini global sekali. Bahkan walaupun tanpa acara tertentu. Bahkan walaupun cuman via SMS. Nah, ngajak nikah di sini, siapa yang ngajak? Harus pihak laki-lakinya saja. Bukan bapaknya laki-laki, bukan. Si laki-laki ini dengan ngajaknya, dengan keinginannya. Nah, objek yang dibincangkan padanya boleh dari 2 arah atau salah satu dari 2 arah ini. Laki-laki mengutarakan keinginannya kepada akhwat ini boleh dari salah satu dari 2 arah. Satu dari walinya atau kepada dia ngomong pengen nikah pada fulanah ini, bilangnya ke walinya fulanah. Itu boleh. Bisa dipahami Pak? Ke walinya fulanah. Walinya berarti kalau ada bapak kandungnya, bapak kandung, bukan bapak tiri, bapak kandung. Ya, bapak kandung. Kalau nggak ada bapak kandungnya, maka boleh ke kakeknya kalau ada. Kalau nggak ada, kakeknya udah wafat, boleh ke anaknya kalau dia punya anak yang baligh. Kalau anaknya masih balita mah ya nggak bisa. Nah, saya mau sama ibumu ya, nggak ngerti apa-apa dia. Ya. Kalau anaknya mungkin masih terlalu kecil atau nggak paham atau tidak ada, maka boleh ke kakak atau adiknya atau ke pamannya dari bapak. Albim ke walinya boleh. Ya, dia punya bapak, kita langsung SMS atau WhatsApp bapaknya. Afwan Pak, ana minat untuk menikah dengan anak bapak, putri bapak yang bernama Khotimah misalnya, namanya Husnul Khotimah misalnya, ya. Nah, ini dalam syar'i, ya, dalam syar'i Pak, ini sudah termasuk khitbah. Ini mungkin gak disangka-sangka oleh kita. Kenapa? Karena selama ini kita terpenjara pemahaman khitbah kita di khitbah urfiyah. Pahami baik-baik jemaah. Ya. Ini sudah masuk ke dalam ranah khitbah. Lamaran, walaupun pakai telepon atau WhatsApp dan dibaca dan diketahui bahasa itu oleh walinya, maka walinya sampaikan ke anaknya dengan bahasa apa? Bahasa khitbah, yaitu mengajak nikah. Saya berminat menikah dengan Khatimah putri bapak. Jadilah itu khitbah dan itu irit. Cukup pakai kuota berapa? Nggak pakai 1 MB bahkan. Udah gitu pakai wifi gratis pula. Gak ada modal kan khitbah? Iya. Jadi terjadi lamaran syar'i, terjadi. Itulah syariat tuh memudahkan. Yang maksud apa? Uruf, tradisi lokal, mindset yang bikin buyeng. Nanti kalau misalnya lamaran harus bawa seserahan, boleh. Itu nggak apa-apa. Syariat tidak melarang itu. Cuman buat apa gelontoran mubadzir? Jadi aja belum, kecuali kalau memang dalam rangka membantu, menguatkan mungkin, ya.
Begitu, seserahan banyak tuh. Banyak yang diserahin. Ya, Masya Allah. Tinggal menyerahkan diri aja belum, ya. Itu ya, semudah itu? Iya benar semudah itu. Ngomong kuali boleh? Boleh. Anaknya lagi kuliah, bapaknya di rumah. Anak lagi sekolah, bapaknya di rumah. Datang ke rumahnya. Ngomong antum sama bapaknya, Pak, begini Pak, anak kemari untuk mengutarakan niatan dan maksud anak, Pak. Bapaknya, maksud lu apaan? Apa maksud antum? Maksud adalah anak minat sama putri bapak, anak mau menikah dengan putri bapak. Tapi ini dilamar, lamaran enggak? Lamaran. Ini termasuk lamaran, ya. Atau objek kedua, boleh langsung ke objeknya, yaitu putri tersebut. Baik dengan media sosial secara kesengajaan, misalnya, wahai Khatimah, assalamualaikum wahai Khatimah, khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya ingin menikahi kamu. Saya ingin menikah denganmu. Ini termasuk apa? Lamaran. Khitbah. Ya, lebih-lebih kalau di rumahnya langsung. Tentu kita bedakan lafal-lafal lamaran dengan lafal-lafal ta'aruf. Ya. Jadi ada 4 istilah. Ada 4 istilah. Ada namanya nazar ya. Ada namanya ta'aruf, ada namanya ta'aruf, ada namanya khitbah. Ada 4. Hafalkan jemaah. Ada 4. Ya, insya Allah ini suaranya jelas, insya Allah. Ada namanya, pertama apa? Nazar. Nazar itu memandang mukhatab atau mukhatabah. Atau maktub, maktub atau maktubah. Memandang orang yang melamar atau orang yang dilamar. Memandang orangnya. Itu walaupun gak mesti dilamar. Mandang. Tapi ada keinginan untuk pengen padanya. Ini namanya nazar. Ini namanya nazar. Nazar dengan khitbah beda. Nazar dengan khitbah beda. Khitbah itu nggak mesti nazar dulu. Nggak mesti. Kadang khitbah dulu baru nazar, bisa jadi. Ada aja, bisa aja. Ya. Ya, jadi nazar ada sendiri, khitbah ada sendiri. Iya. Nazar itu melihat. Khitbah itu menyampaikan keinginan untuk menikah dengannya. Itu khitbah. Jadi beda. Dan nazar itu tidak mesti di rumahnya. Ya. Bisa aja nazar di parkiran. Baik nazar yang nggak boleh atau nazar yang boleh. Ini terlepas dari hukumnya dulu ya. Nazar yang nggak boleh, kalau antum nggak ada niatan apa-apa, cuman pengen nazar, banyak akhwat di parkiran nih, nongkrong di sana. Ini nazar nggak boleh ini. Pilih-pilih mana yang cakep, nggak boleh seperti ini. Tapi nazar yang boleh walaupun di parkiran adalah ketika dia memang tahu ini khotimah. Ya afwan nih kalau ada yang namanya khotimah disebut mulu ya. Daripada jumintan kan mendingan khotimah sebutnya. Khotimah ini ngaji di mari di Ristewa ini. Kemudian dia pakai motor apa? Khotimah motornya apa Pak? Motor khotimah apa? Hah? Beat. Nah, Beat ya. Pakai motor Beat. Khotimah udah menyampaikan aku motornya Beat warna putih merah. Terus ada gambar dakocan misalnya di Jogja. Ya. Nanti kamu lihat aja kalau misalnya aku di situ. Ya. Nah, dia pun kemudian lihat dari kejauhan. Dan ini memang sudah ada niatan pengen berharap bisa menikah dengannya. Ini boleh. Muskilahnya sekarang si khotimahnya cadaran. Ya, ini bukan nazar namanya. Gimana coba? Khotimahnya cadaran. Dia nunggu mau nazar di parkiran, ngeliatin dari jauh. Kamu yang mana? Khotimah, aku yang cadaran. Ya sama aja bohong dong kalau gitu. Karena nazar itu kan yang dilihat apa? Wajah, telapak tangan. Sebagian ulama membolehkan kaki dan betis. Sebagian ulama.
Sebagian ulama membolehkan rambut. Sebagian ulama, Anda bilang sebagian ulama, bukan ijma'. Tapi wajah dan tangan boleh. Ya buka atuh. Udah gitu pakai cadar, pakai sarung tangan hitam lagi. Gimana saya mau lihat kamu gimana? Ya. Maka dibuka mungkin cadarnya pas di parkiran atau di dekat motornya. Oh, seperti itu. Boleh. Itu kalau memang ada niatan. Kalau memang ada niatan. Ya. Tapi itu nazar namanya, nazar. Dan nazar boleh berulang-ulang. Baik berulang dari segi melihat berulang, melihat lagi boleh. Selama memang ada niatan untuk pengen sama dia. Atau berulang dari segi frekuensi dalam satu majelis. Atau berulang dari segi kedatangan. Boleh. Boleh. Sampai dia mantap hatinya, ini pas buat saya. Iya, ini pas buat saya. Gadis ini pas buat saya. Saya coklat atau hitam, dia putih, pas buat saya. Gitu. Untuk memperbaiki keturunan misalnya. Ya, ya, begitu. Tafadhol. Boleh. Tapi selama memang menginginkan dia dan secukupnya. Ya, para ulama membolehkan mengulang-ulang pandangan kalau memang ada keinginan untuk litathbit, untuk meneguhkan hati pengen jadian sama dia, boleh. Jadian nikah maksudnya, bukan jadian pacaran. Itu ya, nazar Pak. Ada yang kedua namanya ta'arruf. Roknya double. Ta'arruf. Ini beda dengan ta'aruf. Ya. Maka dibedakan ya. Mohon jemaah kalau yang muda-muda boleh, Mas, bisa di sini, Mas. Pindah di sini tolong, bisa di sini. Soalnya nanti banyak masuk itu atau geser-geser dikit ke sini. Nanti takutnya banyak masuk sana, nanti kepenuhan di sana pangku-pangkuan nanti ya. Ta'aruf roknya double. Ini bedakan jemaah. Ta'aruf dengan ta'aruf. Ya. Ta'aruf itu memang berusaha kenal. Tapi dari satu pihak saja. Dari satu pihak saja. Ini ta'aruf. Ya, kayak misalnya nih, antum nyari, Ustaz, buka biro jodoh enggak misalnya antum ya. Saya bilang ada nih beberapa kandidat nih, 10 akhwat. Ya, murid ada semua misalnya. Mereka mau nikah, biodatanya ada semua di anak. Misalnya, anak enggak main gini ya, anak enggak main kayak gini ya. Afwan, antum jangan mempraktekkan karena anak enggak main kayak gini ya. 10 biodata. Tapi anak lihat satu-satu dilihat. Maksudnya biodatanya. Oh, nama, alamat, tanggal lahir, kalimat mutiara, pendidikan, hobi, kekurangan, kelebihan, terus nari yang kedua, oke gini, yang ketiga gini sejarahnya, yang keempat biodata begini. Ini namanya apa? Ta'aruf, roknya double, artinya nyari tahu secara sepihak. Ya, perempuan-perempuan yang biodatanya dibaca itu, tahu nggak dibaca sama dia? Nggak tahu, maka ini bukan ta'aruf, bukan, tapi ta'aruf. Ta'aruf. Kata Nabi SAW, ta'arruf billahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di masa sulit, maka Allah mengenalimu di masa senang. Kenalilah Allah di masa senang, Allah akan mengenalimu di masa sulit. Kita mengenal Allah dari pihak kita aja, berusaha mengenal Allah. Allah mah sudah kenal sama kita gitu. Jadi ta'aruf artinya berusaha kenal, berusaha tahu, tapi di pihak kita doang. Ini namanya ta'aruf, roknya double. Jangan salah nulis. Ya. Yang ketiga, ya, yang ta'aruf tadi boleh nggak? Yang ta'aruf tadi ta'aruf, roknya double boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi nggak boleh sengaja nazorin semuanya dengan foto-foto mereka satu-satu, nggak boleh. Iya. Ya karena nazar ini bagi yang memang mau serius dan memang mau serius untuk melihat betul-betul, bukan banding-bandingin 10 biodata. Ustaz, ana minta semua fotonya Ustaz, kirim ke ana. Ya ini mah kolektor antum. Enggak boleh ini ya. Kemudian ada juga ta'aruf. Ta'aruf ini yang masyhur. Ini yang masyhur. Ya.
Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala al-qabaila lita'arafu. Asyub wal-qabail lita'arafu. Ta'aruf yaitu saling mengenal. Ini ta'aruf. Ya, ini saling mengenal. Misal dari 10 biodata yang cocok sama antum, wah ini nih bagus nih kayak. Lebih muda, punya ilmu syar'i, pintar bahasa Arab. Dah, bismillah Ustaz amang ini. Tolong tunjukin anak alamatnya Ustaz. Anak pengen ta'aruf sama dia. Antum ke rumahnya, kemudian saling mengenal. Namanya siapa? Saling mengenal keluarganya, latar belakang semua. Saling mengenal berarti bukan di satu pihak. Kedua-duanya saling tahu, saling mengenal, mencari info gitu. Itu namanya ta'aruf. Beda sama ta'arruf. Yang keempat khitbah. Khitbah yang terbagi menjadi dua tadi. Khitbah secara syar'i dan khitbah secara urfi. Ya. Sebenarnya rata-rata orang-orang yang khitbah atau lamaran sampai membawa banyak pihak keluarga, sampai banyak bawa bekal dan juga seserahan, pada hakikatnya mereka tuh telah melakukan khitbah. Iya, sebelum terjadi khitbah besar-besaran. Iya, cukup mengatakan pada wali atau calonnya bahwa saya pengen nikah sama kamu, itu sudah khitbah. Dijawab atau enggak, diterima atau enggak, itu udah khitbah. Sebenarnya begitu. Cuman kita tuh hakikat syariah ini tertutup di benak kita karena kebiasaan tradisi kita. Begitu jemaah. Ya. Cuman tidak dilarang khitbah yang urfi ini, tidak dilarang asal tidak keterlaluan, tidak israf, tidak mubadzir, tidak dilarang insyaallah. Ya. Baik. Itu ya khitbah. Kemudian kita lanjut ke dalil disyariatkannya khitbah atau lamaran. Jadi hukum khitbah apa? Sebenarnya hukum khitbah apa? Setelah kita tahu khitbah, hukumnya apa? Hukumnya mubah. Mubahah, boleh. Tubahul khitbatu min khaliyatin. Diperbolehkan melamar perempuan khaliyah. Namanya khaliyah. Khaliyah itu siapakah perempuan khaliyah? Perempuan khaliyah adalah perempuan non mahram yang khaliyah, yaitu yang tak memiliki pasangan atau masa iddah. Itu diperbolehkan melamar perempuan khaliyah. Khaliyah adalah perempuan non mahram yang tak bersuami dan tak memiliki masa iddah. Tak memiliki masa iddah, itu syaratnya. Itu syarat diperbolehkannya melamar dia. Kalau dia udah punya suami yang sah, ya jangan tuh, gimana? Aku mau menikah denganmu. Lah, saya udah punya suami, Mas. Nggak bisa. Ya emang nggak bisa, ya nggak bisa. Ya, nggak boleh karena sudah punya suami. Atau yang kedua syaratnya yaitu, yang pertama syaratnya non mahram, bukan mahram. Ya kalau mahram nggak boleh ya. Baik mahram abadi atau mahram sementara, nggak boleh. Nggak boleh kita melamarnya, melamar adiknya istri kita misalnya, ya nggak boleh. Ya, itu mahram sementara. Kemudian syarat kedua apa? Diperbolehkannya khitbah, yaitu perempuan tersebut tak bersuami. Tak bersuami. Dan syarat ketiga, tidak memiliki masa iddah. Tidak memiliki masa iddah. Boleh jadi perempuan ini udah tidak bersuami. Mungkin karena talak 3. Ikhwan, perempuan yang bersuami, perempuan yang memiliki masa iddah ada 2 macam. Perempuan yang memiliki masa iddah ada 2 macam. 1 yang masih bersuami, 2 yang sudah tidak bersuami. Ini pahami baik-baik.
perempuan yang memiliki masa iddah itu ada dua macam. Yaitu satu, yang masih bersuami tapi punya masa iddah dia perempuan ini, dan kedua sudah tidak punya suami. Ya. Baik, kita rinci. Perempuan memiliki masa iddah tapi masih punya suami, yaitu perempuan yang ditalak pertama atau kedua atau ditalak pas lagi hamil, maka ini masih punya suami. Ini paham baik-baik cuma. Perempuan yang ditalak pertama atau kedua atau ditalak pas lagi hamil. Ya, ditalak pertama atau kedua iddahnya 3 kali masa haid. Kalau ditalak hamil, pas lagi hamil ditalak, maka iddahnya yaitu apa? Ketika telah lahiran. Ya, itu ada rincinya. Al-muhim, kalau misalnya perempuan ini ditalak sama suaminya, tapi dia masih meteng gitu loh. Masih hamil. Wah, dia berarti masih punya suami. Statusnya masih suami istri. Kapan lepas status itu? Kalau selesai masa iddah. Ini kadang-kadang nggak diketahui oleh banyak orang. Iya, gara-gara pemahaman bahwasanya kalau ditalak, diceraikan harus langsung balik ke rumah orang tua. Salah, tetap di rumah suami. Atau yang kedua, perempuan yang apa tadi? Perempuan yang memiliki masa iddah, yang kedua tidak memiliki suami lagi. Ini pertama boleh jadi karena suaminya wafat. Ya kalau wafat nggak punya suami lagi, ya kan? Dan yang kedua yaitu suaminya menceraikan talak 3. Talak 3, maka otomatis sudah tidak punya suami lagi. Setelah talak 3 ya, tidak punya suami lagi. Ya, dan itu masa iddahnya ada kayak normalnya talak. Begitu jemaah. Jadi lewat masa iddah baru silahkan lamar dia. Begitu. Lamar dengan jelas. Katakan saya pengen nikah sama kamu, gitu. Ya Pak ya. Itu hukumnya. Diperbolehkan melamar perempuan dengan syarat satu apa Pak? Non mahram. Kedua, apa kedua? Tidak bersuami. Ketiga, selesai masa iddah, gitu. Ya tidak bermasa iddah. Baik. Dalilnya, dalil terhadap disyaratkannya lamaran. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhtubur rajulu ala khitbati akhih. La yakhtubur rajulu ala khitbati akhih. Tidak boleh seorang pria melamar di atas lamaran saudaranya, saudara semuslim. Tidak boleh seorang dari kita tidak boleh melamar perempuan yang telah dilamar oleh saudaranya, itu haram. Tapi nanti ada rinciannya. Ini juga kadang kasus bisa terjadi di banyak tempat. Melamar perempuan yang telah dilamar oleh saudaranya, saudara seiman. Dan ini di sini ini telah disepakati oleh ulama, ya, akan dibolehkannya atau disyariatkannya lamaran, disepakati oleh para ulama. Nanti insya Allah kalau ada tanya jawab langsung disilahkan ditulis di kertas aja jemaah sekalian ya. Ya, sebagai dihikayatkan oleh beberapa ulama Syafi'iyah, di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, kemudian Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, dan Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj. Kesepakatan ulama bolehnya melakukan khitbah atau disyariatkannya khitbah. Oke. Tapi sampai sini ikhwan insyaallah paham ya, clear ya jemaah ya? Clear. Sekarang kita menuju ke poin keberapa? Ketiga. Dalilnya udah jelas tadi ya, selesai. Poin ketiga, apa itu jemaah? Hukum melamar siapa? Perempuan yang dilamar. Ya gitu ya. Apa hukumnya melamar
perempuan yang telah dilamar. Ya. Jawabnya gimana? Dan ini perkara penting. Ini perkara penting. Jangan diremehkan hukum ini. Ya. Supaya ngerti nanti kita punya anak, bisa kita arahkan. Ya. Maka jawabannya untuk menjawab itu, ya, boleh nggak sih kita melamar perempuan yang telah dilamar oleh orang lain, gitu kan? Jawabnya begini. Masalah ini ada dua gambaran. Dipahami baik-baik gambar ini. Masalah ini ada dua gambaran. Ada dua gambaran. Ya, akan kita rinci dua gambaran ini insyaallah supaya paham semua. Yang pertama, dua gambaran global ya. Yang pertama, si pelamar kedua ini mengetahui perempuan ini telah dilamar. Itu gambaran pertama ya. Ya, yaitu antum tahu kalau fulanah sudah dilamar, antum tahu. Ini gambaran pertama. Ya. Itu gambaran pertama. Gambaran kedua, pelamar kedua ini tidak mengetahui kalau perempuan ini telah dilamar. Yang pelamar kedua ini tidak tahu kalau perempuan ini udah dilamar. Ini yang kedua. Oke. Saya ulangi ya. Dalam kasus atau masalah atau hukum khitbah ala khitbatil muslim, melamar perempuan yang telah dilamar, hukumnya apa? Sebentar. Asal hukumnya haram, tapi sebentar. Ada dua gambaran besar di sini. Yang pertama, pelamar kedua ini tahu kalau perempuan ini telah dilamar. Apa hukumnya nanti insya Allah. Yang kedua, pelamar kedua ini tahu nggak? Tidak tahu kalau perempuan ini telah dilamar. Nggak tahu dia. Baik. Yang kedua dulu kita jawab. Kalau yang kedua itu tidak apa-apa. Karena diberi uzur kejahilan. Diberi maaf oleh syariat atas ketidaktahuannya. Ya, nggak tahu. Jadi diberi maaf. Ya. Antum misalnya datang, antum udah lama membidik fulanah. Khotimah itu. Khotimah aja terus ya, khotimah. Antum pengen sama dia. Tapi selama ini berat bagi antum untuk mengutarakannya. Bismillah lah. Untuk nazar, udah nazar karena ini teman lama, teman SMA misalnya. Dan antum tahu dia belum menikah atau menjanda misalnya dan sudah selesai masa iddah. Udah lama aku jatuh cinta sejak SMA misalnya. Antum tiba-tiba datang ke rumahnya. Ya. Kaget itu bapak. Sampean mau ngapain kemari? Ada apa nih ya? Maksudnya? Begini Pak, maaf Pak ya. Saya memendam perasaan sejak masih kita sekolah. Dan saya niat pengen sekali menikah dengan Khotimah. Ya bapaknya kaget. Waduh, gimana ya Mas ya? Ya, gimana? Dan antum jalan ke rumah itu boleh nggak ke dia untuk mengutarakan itu? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Dibilang kemudian bapaknya, maaf nih Mas. Khotimah sudah dilamar. Oh, itu udah kayak kesambar petir, erupsi gunung dan seterusnya. Ya. Allahul musta'an. Saya tidak tahu Pak. Hancur hati saya Pak. Ya hancurlah, katanya mau gimana? Ya, kamu datang terlambat Mas. Saya nggak diberitahu. Ya cari tahu sebelum. Ya udahlah. Ya begitu. Baik, paham di sini? Ini boleh nggak dia melakukan itu? Boleh, karena nggak tahu. Tapi kalau kemudian bapak ini melihat kesungguhan antum misalnya, dan ternyata putrinya juga sebenarnya memendam rasa juga sebelumnya, baik, kan udah dilamar nih putrinya. Boleh nggak si Khotimah membatalkan lamaran pertama? Boleh nggak? Boleh. Karena namanya lamaran itu bukan akad. Lamaran itu bukan akad. Ini yang harus diperhatikan.
Lamaran itu bukan akad. Kalau perempuannya kemudian melihat, ya Allah, si Joni ini yang dulu saya jatuh cinta padanya, ternyata dia datang. Nah, anggap aja namanya Joni Pak ya. Ada nggak tahu mau nama siapa lagi? Kalau nama Ahmad kayaknya gak enak juga ya. Joni. Ya, Joni dan Khotimah gitu. Jadinya Joho ya. Nah, si Joni, ya Joni datang, nggak nyangka-nyangka, ternyata dia emang sejak lama suka sama Joni juga. Akhirnya dia kemudian WhatsApp ke pihak yang pertama. Siapa yang pertama itu namanya? Jatmiko. Jatmiko, afwan. Ana nggak jadi mau sama antum. Kenapa? Khotimah. Disebutkan alasannya. Berarti ini udah selesai, batal. Tapi bukan akad, batal khalas. Kemudian si Khotimah menerima. Siapa tadi namanya? Joni. Nah, Joni ini berdosa nggak? Berdosa nggak, Jemaah? Tidak berdosa. Pahami baik-baik kondisi ini. Gitu. Ya, nggak semua orang yang datang melamar itu tahu kalau sudah dilamarin perempuan. Iya, begitu. Ya, dan kalau ternyata perempuan itu lebih berpihak kepada si Joni ini, Joni nggak berdosa. Walaupun si Jatmiko ngamuk dia. Wah, dukun bertindak nih kata Jatmiko. Ya begitu. Jadi nggak masalah. Baik. Kembali ke yang pertama tadi, gimana keadaannya yang pertama? Pelamar kedua mengetahui bahwasanya perempuan ini telah dilamar. Nah, ini ada gambarannya. Ya. Ini gambarnya begini jemaah. Di kitab disebutkan, dan tolong betul-betul konsentrasi. Yang kedua ini umumnya la yajuzul khitbatu ala khitbatil muslim idza kana qad surriha lil khatibi bil ijabah wa lam ya'dhanil khatibul awwalu bil khatibits tsani wa lam yatruk. Tidak boleh melamar perempuan yang telah dilamar jika satu pertama, yaitu pelamar pertama telah jelas diterima, dijawab. Pelamar pertama telah jelas dijawab. Ini satu ya. Syarat. Walam ya'dhanil khatibul awwal lil khatibits tsani. Yang syarat kedua, pelamar pertama tidak mengizinkan adanya pelamar berikutnya. Ini dua. Dan yang ketiga, walam yatruk. Pelamar pertama tidak meninggalkan atau tidak membatalkan lamarannya. Tiga, ini pahami baik-baik jemaah sekalian. Pahami baik-baik. Tidak boleh melamar perempuan, mengutarakan keinginan untuk menikah kepada perempuan yang telah dikhitbah dengan syarat. Satu, kalau sudah ada jawaban yes dari pihak perempuan kepada pelamar pertama. Kalau udah ada jawaban iya, diterima oleh pelamar kepada pelamar pertama. Paham di sini? Yang kedua, dan syarat kedua, pelamar pertama tidak mengizinkan, setelah diterima nih, tidak mengizinkan adanya pelamar berikutnya. Paham jemaah? Dan yang ketiga, pelamar pertama ini selain tidak mengizinkan, tidak membatalkan lamaran. Ini fokus, konsentrasi jemaah, konsentrasi. Ya, ini demi kemaslahatan anak-anak kita. Dan juga mungkin jemaah sekalian yang mungkin mau menikah atau menikah lagi harus ngerti kayak gini, ya. Jangan maju udah dewasa lah, jangan amburadul majunya, ya. Jadi harus tahu hukumnya. Jadi syaratnya gimana jemaah? Kalau yang pertama tadi apa? Sudah ada jawaban, ya Pak. Nah, berarti kan konsekuensinya gimana? Ada pelamar pertama, antum tahu fulan telah melamar fulanah, Khotimah dilamar sama Jatmiko. Ya kan? Lah antum kemudian cari tahu nih, nanya ke Khotimah, jawab panggilannya apa? Masa Khot, Ime, ya. Ime, Khotimah, ya.
Khotimah, si Jatmiko udah ngelamar kamu ya? Iya. Kamu jawab nggak? Enggak, aku gantungin. Nah, iya kesian tuh lehernya tuh, ya digantungin. Aku gantungin dia. Aku belum mau jawab, belum bilang yes, enggak. Belum, masih mempertimbangkan. Pertanyaan Ana, bolehkah antum langsung main galaksim gitu? Gitu. Boleh nggak? Bolehkah antum melamarnya? Ayo Pak, ayo semangat Pak, ayo semangat Pak, ayo. Boleh? Boleh ya? Boleh nggak Pak? Ayo, ayo semangat Pak, ayo. Boleh. Kenapa? Belum dijawab. Maksudnya belum dikatakan yes, belum dibilang iya, aku terima lamarannya, iya, enggak, belum. Boleh. Ya udah kalau gitu aku besok ke rumahmu ya. Ngapain Mas? Ya ada lah pokoknya gitu. Besok datang nyatakan, saya mau sama kamu, saya mau nikah sama kamu, saya jatuh cinta sama kamu sejak masih SMA. Iya. Sama Mas. Masya Allah jadi udah kelas. Jatmiko gimana? Berang dia. Saya digantung, dia yang dapat gitu. Ya mau gimana lagi, perempuan ini terserah dia kan. Hak dia untuk menerima atau menolak. Gitu ya. Jadi kalau belum dijawab sarahatan, jelas belum jawab, maka boleh antum datang walaupun sudah dilamar. Iya. Kayak misalnya si Jatmiko sudah datang ke rumahnya Khotimah ini, kemudian pas Jatmiko bilang, saya pengen nikah sama kamu. Kata Khotimah, tunggu dulu ya Mas ya. Tunggu sampai kapan? Mungkin 6 bulan lagi, saya jawab. Masya Allah, lama banget itu. Ini penyiksaan ini ya. Enggak, jangan 6 bulan Mas. Insya Allah 2 minggu Mas. 2 minggu. Maka selama 2 minggu ini antum free, fadol, antum nyosor langsung. Ya langsung. Ya, datang di minggu berikutnya, datang antum lamar dia dan dia mau jadi. Bismillah nanti ya, ke depannya. Itu kalau belum dijawab secara straight. Iya, saya mau ya. Taib, kemudian syarat yang kedua Pak, nggak boleh ngelamar perempuan yang setelah dilamar. Pelamar pertama tidak mengizinkan adanya yang melamar berikutnya. Ya, nggak mengizinkan. Pokoknya Khotimah, kata Jatmiko, nggak boleh ada yang ngelamar setelah saya, nggak boleh yang datang. Udah sama saya aja. Gimana Pak? Antum datang nggak Pak? Kalau Jatmikonya diterima sama si Khotimah, iya, aku berkenan pengen jadi istrimu misalnya. Ini kan dijawab ya. Kemudian Jatmiko bilang, setelah ini berarti nggak ada yang boleh melamar kamu, nggak ada yang boleh nyatakan cinta sama kamu. Saya nggak berkenan, kata Jatmiko. Kamu akan jadi milik saya. Nah, kalau udah seperti ini antum nggak boleh untuk nyosor, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah dijawab dan juga pihak pelamar pertama tidak mengizinkan. Maka nggak boleh antum datang. Ini yang disebut tidak boleh antum mengkhitbah kepada perempuan yang telah dikhitbah. Karena dia melarang. Ya. Tapi kalau misalnya si Jatmiko atau pelamar pertama ini memberi keluasan, ya memberi keluasan, tidak melarang, dalam artian, ya kalau ada yang datang mau sama kamu ya udah biarin aja. Ya gitu kata Jatmiko dengan pedenya. Paling juga kamu nggak mau sama dia, kamu cuma maunya sama aku gitu. Pede dia. Datang Joko ya. Ya, diizinkan nggak sama Jatmiko? Diizinkan. Berarti boleh nggak Pak? Boleh nggak? Pelamar pertama walaupun sudah dijawab, iya perempuannya mau, tapi pelamar pertama ini membolehkan siapapun untuk datang habis itu. Antum datang, boleh nggak? Boleh, nggak melanggar hadis ini, enggak. Kenapa? Karena diizinkan oleh pelamar, karena kan belum akad, kan bukan akad ini. Ini hanya apa? Order, ya. Order. Iya. Itu syarat yang kedua. Ada syarat yang ketiga. Sudah dijawab, enggak ngizinin, dan yang pihak pelamar pertama ini tidak meninggalkan, tidak membatalkan, tetap kekeh dengan Khotimah ini, tetap kekeh. Maka enggak boleh, kecuali kalau misalnya pernah dijawab, pernah ngelarang,
Tapi habis itu karena bosan, udahlah saya nggak jadian sama kamu. Ada perempuan lain yang lebih afdol dari kamu, kata Jatmiko. Kata pihak pelamar pertama. Maka berarti lamaran bubar. Nah berarti udah selesai. Walaupun pernah dilamar, pernah dijawab. Dan pernah ngelarang juga, jangan sampai ada yang datang lagi. Tapi habis itu pihak pelamar pertama bilang apa? Kayaknya aku nggak jadi deh sama kamu. Kenapa mas? Ada yang lebih baik daripada kamu. Wah sakit hatinya langsung. Ya. Siapa mas yang lebih baik dari aku? Adakah perempuan yang lebih baik dari banyak kata dia. Makin sakit hatinya. Ya udah cari. Begitu ya. Pahami baik-baik jemaah sekalian. Tidak semua kasus yang gambaran itu seolah-olah melamar perempuan yang telah dilamar masuk ke dalam hadis larangan ini. Enggak semuanya. Jadi kalau misalnya satu perempuan karena cantiknya atau dia seorang janda selesai masa iddah dan sangat cantik diminati banyak pria dan ternyata beberapa pria datang ke rumahnya, masuk ke rumah orang tuanya menyatakan keinginannya. Satu pria datang digantung, pria kedua datang digantung, pria ketiga datang digantung. Dia pengen nyari yang sunnah kata dia. Rata-rata yang datang adalah bid'ah semua gitu. Ya misalnya, aku pokoknya nyari yang sunnah gitu. Iya. Terus antum datang Pak, Masya Allah. Jenggotan, cingkrangan, bawa kitab usul sunnah, ya, Masya Allah. Ya, menyatakan, wah ini baru nih, gitu. Boleh nggak? Apakah dia sudah dilamar? Sudah 3 orang melamar dia. Artinya menyatakan keinginan untuk menikah dengan dia. Tapi digantung sama dia, giliran antum datang. Besoknya ada jawaban, mas lanjutin ya gitu. Wah ini baru berbunga-bunga hatinya nih. Lanjutin ya. Lanjutin apa? Apa deh? Lanjutin apa? Ya masa nggak tahu maksudnya apa? Nggak tahu mas. Ya ini susahnya ngomong pria kayak gini susah nih. Nggak ngerti ya. Ya gitu ya. Jadi kata Nabi SAW apa dalilnya? Wala yakhtubu rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruk. Tidak boleh pria meminang atau melamar atas lamaran saudaranya hingga dia menikahinya atau dia meninggalkannya. Artinya kalau dia tinggalkan, baik tinggalkan cerai atau ditinggalkan, maksudnya ditinggalkan lamarannya, enggak dia batalin lamarannya, maka boleh. Ya begitu ya ikhwas sekalian. Itu yang keberapa jemaah? Ya, sebabnya apa? Kenapa kita enggak boleh melamar perempuan yang telah dilamar? Sebabnya karena itu akan mewariskan tabaghut, saling marah antar pria nanti. Ya. Jadi ikhwan, kalau misalnya antum masih digantung, itu ya tidak ada hak bagi antum untuk melarang perempuan itu untuk menerima pria lain. Kalau masih digantung ya. Dan masalah gantung atau enggaknya ini bisa dengan perkataannya secara resmi di keluarga atau perkataannya biasa. Misalnya ketika antum bilang, nyatakan saya mau sama kamu, insya Allah saya pengen nikah sama kamu. Dia bilang, insya Allah mas, saya juga minat. Ini sudah jawaban. Pahami? Ini sudah jawaban walaupun cuma di WhatsApp. Walaupun cuma di WhatsApp, maka antum ada hak untuk melarang pihak lain untuk datang. Boleh. Pokoknya kalau kamu sudah minat sama saya, kamu jangan terima siapapun selain saya, setelah ini. Siap mas, gitu katanya. Iya, beneran boleh. Tapi ini cuma di WhatsApp, iya. Walaupun wifi-nya gratis, tetap ini sah. Iya. Hatta wifi nyolong, iya. Nggak ada urusan dengan wifi-nya. Pokoknya yang penting terjadi itu. Atau kuotanya minjem sama teman, ya nggak ada masalah dengan itu. Yang penting dia sudah paham dengan apa yang dia jawab. Nah ini jemaah sekalian, ya begitu. Walaupun dia dalam kondisi pacaran saat, iya. Walaupun dalam kondisi pacaran, iya. Kalau dia memang laki-laki ini benar, saya pengen nikah sama kamu. Dan memang serius ya, bukan cuma omongan belaka, enggak. Saya pengen nikah sama kamu insya Allah.
Saya targetkan bulan apa gitu. Ini khitbah. Dijawab sama dia. Atau dijawab sama walinya. Ya, ini khitbah. Ya, begitu ya jemaah ya. Taib. Tetapi tentu kalau misalnya uruf kita memberlakukan khitbah itu lebih menguatkan, maka itu lebih afdol. Lebih afdol supaya tersohor atau terketahui oleh seluruh keluarga akan khitbah ini. Ya. Bahasa kita kadang-kadang khitbah itu, khitbah syariah, lamaran syar'i, bahasa kita itu apa? Niatan baik. Gitu. Ya enggak? Fulan, Jatmiko punya niatan baik sama khotimah. Niatan baik ini terlalu global. Katakanlah, maksud niatan baik ini adalah melamar. Iya, begitu. Kemudian yang keempat apa jemaah? Yang keempat apa? Hukum melamar perempuan yang dilamar oleh orang kafir, gitu ya. Melamar perempuan yang dilamar oleh orang kafir. Dilihat di sini. Ya. La yajuzul khitbatu ala khitbatil kafir. Tidak boleh melamar perempuan yang dilamar oleh orang kafir. Gimana? Tidak boleh melamar perempuan yang dilamar oleh orang kafir. Gimana gambarannya? Sebelum itu jemaah, gini. Pertanyaan. Boleh atau tidak perempuan muslimah ya dilamar oleh orang kafir? Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan orang kafir. Nah, terus ini katanya tidak boleh afwan, Anda salah. Tadi apa jawabannya? Tidak boleh melamar ya? Enggak, afwan, salah. Salah. Boleh atau tidak diharamkan melamar perempuan yang telah dilamar oleh orang kafir. Tidak diharamkan. Tapi perempuan muslimah boleh enggak nikah sama orang kafir? Tidak boleh. Makanya tidak masalah antum untuk melamar perempuan yang dilamar orang kafir. Karena perempuan muslimah ini ya haknya orang muslim. Bahkan perempuan muslimah ini nggak boleh menerima lamaran orang kafir tersebut. Nggak boleh karena nggak bakal sah, batil. Kecuali orang kafir tersebut masuk Islam. Tapi sekarang masalahnya begini. Dan insya Allah ini tidak terjadi. Fulanah ini seorang ahli kitab, orang Yahudi. Hah? Dan antum suka sama dia. Ya? Karena cantik, Masya Allah. Matanya biru. Kulitnya putih. Ya, Masya Allah. Kalau senyum langsung merah pipinya misalnya. Ini kayak boneka nih. Orang Yahudi tapi. Perempuan Yahudi. Dan baik dalam agamanya misalnya. Pertanyaan Anda, boleh enggak secara syariah, boleh enggak antum menikahinya? Boleh? Kayak enggak ada stok aja. Banyak muslimah yang salehah, banyak. Ngapain nyari jauh-jauh? Ya. Tapi ala kulli hal. Ternyata perempuan Yahudiyah ini, siapa namanya? Anda enggak tahu nama Yahudiyahnya. Al-muhim perempuan Yahudiyah lah, siapapun namanya dia. Ya. Dilamar sama pria Yahudi. Seagama dengannya. Baik. Terus antum dicolek-colek sama teman. Selamatkan akhi. Selamatkan apanya? Antum gak selamat sama perempuan Yahudi. Tapi gak apa-apa deh. Antum jalan melamar dia. Boleh atau tidak? Nah, boleh gak? Ayo Pak, semangat Pak, semangat. Hah? Yahudi Pak. Untuk bilang dalik. Boleh. Iya. Boleh. Selama yang melamar dia adalah orang Yahudi. Kita boleh nyalip. Dalilnya apa?
Hadis tadi, la yakhtubur rajul ala khitbati akhihi. Tidak boleh seorang pria menyalip lamaran saudara seimannya. Paham nggak Pak? Ya? Gimana? Clear? Jadi kalau perempuan Yahudi, jangan Yahudi deh, Nasrani ya. Yahudi jauh, harus ke Israel dulu. Nasrani Pak, tetangga, orang Nasrani, dan mungkin dia solehah dalam agamanya, walaupun tetap sesoleh-solehnya Nasrani kayak gitu, kafir. Tapi dibolehkan. Atau naksir sama dia. Dia dilamar oleh seorang pria Nasrani juga. Antum salib. Boleh nggak? Boleh dengan dalil ini. Karena yang tidak boleh disalib adalah kalau pelamar itu muslim. Karena saudara seiman. Tapi sekarang perempuan Nasraniyah dilamar oleh muslim. Antum salib. Boleh nggak? Nggak, asalnya nggak boleh, kecuali kalau syarat-syarat tadi tidak terpenuhi. Udah dijawab belum? Kalau udah dijawab, dia ngizin nggak? Kalau dia nggak ngizinin, apakah dia sudah meninggalkan atau masih terus tetap keep? Ya gitu. Gitu ya. Taib. Itu khitbah di atas khitbah orang kafir. Oke, sampai sekarang paham ya insyaallah ya. Ada pertanyaan ikhwan? Terakhir sebelum mungkin ada sesi tanya jawab, apa hukumnya melamar perempuan yang telah dilamar oleh orang fasik? Nah, ini penting banget ini. Ayo, misalnya antum salafi, ya, ahlus sunnah wal jamaah, firqah najiyah, taifah mansurah, ya masya Allah. Ya, ngelihat fulana, waduh, fulana dilamar sama orang fasik. Ya, wah gimana nih? Antum cemburu karena fulana ini kan menuju sunnah, tapi dia mau udah dilamar sama orang fasik. Dan fulana ini kemudian apa? Menerima pula karena terpaksa mungkin, entah kemauan bapaknya atau terpaksa karena nggak ada ikhwan yang mau maju. Gimana nih? Gimana Pak? Kalau terjadi ini pada kehidupan kita itu seru juga Pak ya? Gimana tuh? Apa hukumnya? Khilaf di antara ulama. Dalam mazhab Malikiyah mengatakan boleh. Dalam mazhab Maliki. Tapi jumhur ulama dan ini yang lebih tepat adalah tetap tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya Pak ya? Tidak boleh. Hatta pelamar pertama itu adalah orang fasik. Tidak boleh antum salib. Kenapa? Karena dalam hadis jelas, la yakhtubur rajulu ala khidmati akhihi. Tidak boleh seorang pria menyalip lamaran saudaranya. Umum, enggak peduli mau saudaranya fasik kayak salafi kayak ikhwani kayak hizbi kayak apa, pokoknya umum. Enggak boleh antum mentang-mentang, wah dia dilamar sama seorang hizbi. Ya. Bukan ahlus sunnah. Atau dia dilamar oleh orang partai fulan. Enggak, Anda lebih baik daripada dia. Ya fadhal, antum merasa lebih baik, tapi tetap enggak boleh. Tetap dia punya hak sebagai muslim. Ya. Tapi kalau antum memandang adanya maslahat yang lebih baik atau mafsadat yang buruk buat perempuan itu, antum hanya boleh mengisyaratkan saja. Mengisyaratkan saja. Ya barangkali Dek, kamu bisa mencari yang sunnah aja gitu misalnya. Tapi nggak boleh antum sorohatan bilang saya mau sama kamu, nggak boleh. Ya nggak boleh. Seperti itu ya jemaah. Itu jawabannya. Ya kalau misalnya ada kasus di kehidupan kita menginginkan perempuan tapi dia sudah dilamar oleh orang yang fasik atau fajir atau buruk ya. Begitu. Wallahu a'lam. Untuk materi kita cukup sampai situ. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jazakallahu khairan. Ya, kita lanjut di sini tanya jawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, anak ana seorang laki berumur 17 tahun tapi tidak dekat sama kami sebagai orang tuanya. Pertanyaannya, bagaimana anak kami supaya dekat dengan kami? Pertama, perlu diketahui sumber permasalahannya. Akar permasalahannya kenapa anak ini 17 tahun tidak dekat sama orang tuanya. Maksudnya tidak dekat, tidak akur mungkin maksudnya. Apakah penyebabnya adalah pendidikan orang tuanya sebelumnya, yang memang pendidikan tersebut terlalu keras atau terlalu mengekang, atau memang kedua orang tuanya keras, atau lainnya. Ini mungkin terjadi. Coba kalau memang itu sebagai sumber permasalahannya, penyebabnya, maka orang tuanya yang diintrospeksi terlebih dahulu, ya. Orang tuanya muhasabah dan meralat dan minta maaf akan pendidikan lamanya. Tapi kalau misalnya penyebab anak usia 17 tahun ini jauh dari orang tuanya adalah karena faktor environment, lingkungan rumah, maka wajib bagi orang tua untuk mencari lingkungan rumah yang baik untuk anaknya. Karena anak 17 tahun ini masih di bawah tanggungan kedua orang tua. Kalau misalnya penyebab anak ini tidak akur sama orang tuanya atau tidak dekat sama orang tuanya adalah karena memang sekolahnya dan pergaulan media sosial atau lainnya, maka itu ada solusinya, yaitu memindahkan sekolah atau kuliah atau hal-hal yang. Tapi 17 tahun ini udah cukup tua, jadi agak lebih susah sedikit ya. Ya. Atau mungkin jauh atau tidak dekat sama orang tuanya disebabkan memang selama ini memang jauh, karena anak ini jauh tinggalnya sehingga kok sama orang tua jadi asing, ya itu qadarullah, memang sudah karena terbentuk begitu dari sebelumnya. Maka ala kulli hal, bagaimana supaya dekat? Pertama, doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala hidayah buat semuanya. Itu. Yang kedua, banyak-banyak bersedekah. Karena barangkali ada ucapan lama kita atau ada tingkah laku sikap kita terhadap anak di masa lampau yang mana itu menyebabkan anak kemudian menjadi buruk perangainya atau jauh dari orang tua. Maka silahkan bersedekah dan meminta kepada Allah Ta'ala dengan sedekah itu, yaitu ganti hidayah untuk anak, bisa. Dan yang ketiga tentu saya nggak tahu penyebabnya apa, jadinya cari akar penyebabnya, akar permasalahannya, dan solving problem dari akarnya itu. Ya, dan saya tidak diberitahu apa penyebabnya, wallahu alam. Kemudian, Bismillah, ahsanallahu ilaikum wa ahsana ilaikum. Bagaimana jika ada seorang ikhwan yang sudah dikenal, kemudian si ikhwan menyampaikan pesan via WhatsApp, pesan ke ibunya akhwat, yang isinya seperti ini: jaga Fatimah buat ana ya. Gaya jaga Fatimah. Padahal anaknya namanya Khotimah, bukan Fatimah. Jaga Fatimah buat ana ya. Apakah kalimat tersebut termasuk khidbah, Ustaz? Bukan. Bukan. Ya. Kenapa? Ada dua sebab. Ya, misalnya antum Pak, ya anak antumin aja dah, karena antum ikhwan. Antum menyampaikan suatu SMS WhatsApp ke ibunya akhwat, ibunya Fatimah. Antum tulis apa? Jaga Fatimah buat ana ya. Ini memang kesannya antum minat sama dia, tapi ini bukan khidbah karena dua hal. Satu, antum mengatakan itu bukan kepada walinya, tapi kepada ibunya. Enggak, ini bukan lamaran. Walaupun hatta antum bilang, afwan, ana pengen nikah sama putri Umi, putri anti. Ini lamaran bukan? Khidbah bukan? Bukan, karena ibunya bukan walinya. Ya, ibunya bukan walinya. Ya. Dan alasan kedua, kalimat jaga Fatimah buat ana ya, ini kalimat bersayap. Bisa maksudnya pengen supaya bisa menikahi Fatimah, bisa maksud lain, jaga Fatimah buat anak ya, mungkin
Jaga Fatimah buat anak mungkin supaya jadi pembantu atau kan kita nggak tahu mau jadi apa. Kan nggak tahu. Iya. Ini udah ke emaknya, bahasanya bersayap lagi, tegas aja. Bilang ke bapaknya. Ya, Pak Abu Fatimah. Afwan, ana ingin mengucapkan sesuatu. Tafadhol akhi. Tolong jaga anak bapak ya. Kok kalimat kayak gitu kayaknya kurang ajar kayak. Maksud kamu apa? Tolong jaga anak bapak, tolong jaga Fatimah buat anak, Pak. Ini belum lama karena ini bukan sorohatan, karena ini masih bersayap, ada posibilitas lain. Udah bilang aja. Afwan Pak, tolong jaga Fatimah buat anak karena anak minat untuk menikah dengannya, gitu. Ya. Begitu. Terus Bapak bilang, ya udah Afwan, sebentar Anda tanya dulu ke Fatimah ya. Gitu. Terus disampaikan ke Fatimah. Ini udah sebagai khitbah karena ke walinya yang ada ketika itu. Ya. Begitu, ikhwan. Assalamualaikum. Ini yang nanya Ummahat, Ikhwan, ha? Ummahat, Pak. Ummahat. Ini kayaknya ada yang WhatsApp ke penanya nih, ya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi statement hujan membawa berkah, tapi saya tiap hari hujan jualan jadi sepi. Masya Allah. Semoga Allah berkati jualan dia, insya Allah. Allah berkati ini. Ya. Bagaimana menjelaskan? Ini orang lain yang mengatakan seperti itu. Why rain on my parade, itu bahasa Inggrisnya kayak gitu. Kenapa di parade saya selalu hujan? Ya, jadi nggak laku. Bagaimana menjelaskan pendapat tersebut? Kebetulan ada yang bertanya kepada saya. Gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yarzuqu liman yasha. Allah Ta'ala memberi rizki kepada pihak yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Hujan membawa berkah, betul. Tapi jangan antum sempitkan dan ketatkan makna berkah di sini. Ya. Keberkahan hujan itu malah justru aslinya bukan dagangan, bukan. Keberkahan hujan itu adalah, yaitu diantaranya tumbuhnya tumbuhan, makhluk hidup mendapatkan penghidupan dari situ. Adapun apakah ada kaitannya sekarang karena tiap hari hujan jualan jadi sepi? Antum jualan es di musim hujan. Antum jualan es di musim hujan. Masya Allah. Jualan jadi sepi? Iya sepi. Apakah itu berkah? Ikhwan, keberkahan itu nggak mesti di larisnya dagangan. Ya. Keberkahan itu tidak mesti di larisnya dagangan. Sebagaimana keberkahan itu tidak terpatok pada nominal. Maka seseorang jangan mengerucutkan makna berkah dari hujan, makna keberkahan hujan dengan larisnya dagangan. Tidak. Ya. Lalu bagaimana? Ini katanya hujan bawa berkah, tapi dagangan saya jadi nggak laris. Tidak larisnya dagangan Anda itu karena takdir Allah. Maka carilah keberkahan dengan berdagang tanpa menyalah-nyalahi hujan. Karena bagaimanapun hujan itu rahmat Allah. Anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah menurunkan air dari langit, kemudian Allah hidupkan dengan air tersebut banyak hal. Jadi tetap berkah insya Allah dagangannya selama sabar. Kalaupun jualan sepi dengan penyebab itu, sesungguhnya setiap dari kita punya dagangan, mungkin kebanyakan dari kita. Dan ada masa-masanya sepi. Dan dengan sepi tersebut, bagaimana cari berkahnya? Yaitu dengan cara menanamkan tauhid, percaya pada Allah, tawakal pada Allah, dan meyakini bahwasanya sepi ini pasti ada hikmahnya. Ya, jadi sepinya dagangan, jangan salahkan siapa-siapa.
melainkan tanamkan tauhid. Iya. Nggak apa-apa, dagangan sekali-kali sepi nggak apa-apa, bagus malah. Jangan jadi orang yang betul-betul pengen selalu laku dan kemaruk, jangan. Iya, ini karena saya juga merasakan, saya juga pedagang. Kadang ada fase-fase kok hari-hari ini kok sepi banget. Bahkan satu hari ada yang nggak beli sama sekali. Ikhwan, antum berdagang aja itu sudah berkah. Iya, di mana berkahannya? Dengan tidak meminta-minta dan berpangku tangan, itu sudah berkah. Iya. Sekarang yang sabda Nabi SAW hadits riwayat Bazzar. Seseorang mengikat ranting-ranting, dia panggul gitu. Itu lebih baik daripada dia meminta. Baik pas meminta dikasih sama orang atau enggak, lebih baik gitu. Apakah Rasulullah bilang dia baru ketahuan berkah kalau laku? Enggak, ada aja orang ngerakit ranting buat dijual, kayu bakar. Enggak ada yang mau beli. Enggak ada yang mau beli. Cukup dia berusaha dan ikhtiar saja, itu sudah berkah buat dia. Karena Nabi SAW memerintahkan itu. Iya, memerintahkan itu. Jadi ikhwan, sekarang misalnya Anda hampir setiap hari, enggak setiap hari tapi hampir setiap hari, Anda ketemu dengan seorang kakek tua. Dia dagang apa? Dagang apa yang hitam-hitam yang biasa buat sate gitu, areng ya, areng namanya tuh. Areng yang plastikan itu loh. Dan dia dagangnya nggak di toko. Udah tua, mungkin usia 70 mungkin, tua. Masih kuat jalan, manggul-manggul yang dipanggul dulu. Depan ada areng, belakang ada areng, berplastik-plastik. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau beli areng? Paling warung masakan Padang, itu pun mungkin dia udah beli di tempat lain yang lebih murah. Siapa sekarang yang pakai areng buat masak coba? Ayo, siapa? Kalau antum tanya ke orang itu, Pak, gimana mau berkah? Kalau dagangnya areng, siapa yang butuh areng? Tersinggung gak dia? Tersinggung. Tapi kenapa masih sampai sekarang masih tetap dagang areng? Karena berdagang, kalau memang berdagang dalam rangka tidak berpangku tangan, itu sudah berkah. Berkah insya Allah. Mungkin walaupun nggak begitu laku, insya Allah anak-anaknya jadi sukses nanti pada waktunya insya Allah. Gitu. Atau sebelum ke pedagang nih, ya, antum lihat cicak. Nggak ada sih sini. Ya, nanti kalau malam ada. Cicak. Mangsanya cicak itu siapa? Laron. Ya. Serangga-serangga yang terbang, semuanya serangga yang terbang. Semua mangsanya cicak terbang. Cicaknya sendiri nempel. Ajaib. Mangsanya terbang. Coba kalau makan kita semuanya terbang, Pak. Capek nggak, Pak? Capek. Cicak nggak bisa terbang. Kalau cicaknya terbang, jatuh. Tapi mangsanya Allah kasih yang terbang-terbang mangsanya. Udah gitu cepat lagi. Apakah cicak pernah mengeluh sama antum? Kenapa ya? Tiap hari laron pada terbang. Jadinya sepi nih. Enggak ngomong gitu. Iya, tetap aja sabar. Maka belajarlah dari binatang-binatang ini dari segi tawakal dan sabar. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ya. 1. Bila janda dan duda mau menikah, apakah masih diperlukan wali dari perempuannya? Wajib untuk janda ini. Harus ada wali. Kata Nabi SAW, La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali. Walaupun janda. Adapun pemahaman sebagian orang terhadap kalau janda, maka itu diserahkan kepada dirinya. Maksudnya diserahkan keputusan mau atau tidaknya. Iya, kalau bikr atau perawan, maka cara memutuskannya adalah dia diam atau menolak. Tapi kalau janda lebih berani, dia mengatakan, iya aku mau sama dia, ya gitu. Iya. Jadi begitu, tetap tidak sah kalau tanpa wali. Yang perempuannya saja pakai wali, ya. Laki-laki nggak ada wali nggak masalah. Bahkan laki-laki datang sendirian, nggak pakai keluarga, nggak pakai apa, nikah, perempuan ada wali, keluarga besar sekampung, laki-laki sendiri, sah atau tidak? Sah. Iya. Kalau berani ya, kalau berani ya. Kalau nggak berani ya
diberaniin ya. Dua, adakah acara tukar cincin dalam syariat? Tidak ada. Tukar cincin tidak boleh. Pertama tukar cincin ya, antara laki dan perempuan ya. Udah nikah belum? Belum. Pertama, yang paling pertama adalah ini merupakan bentuk tasyabbuh bil kufar, menyerupai tradisi orang-orang kafir tukar cincin sebelum nikah, itu pertama. Kedua, ini merupakan skema jual beli, tukar cincin di waktu bersamaan, momentum bersamaan, dengan tidak diketahuinya nominal atau quality barang. Ini merupakan jual beli. Dan ini merupakan jual beli yang gharar. Iya, kok jual beli Ustaz? Iya. Karena jual beli adalah mubadalatu malin bimalin ala sabilit tamliki bil abadi. Jual beli adalah saling menukar mal dengan mal, harta dengan harta, item dengan item ditukar di waktu bersamaan atau tidak. Menukar itu saling mengganti satu sama lain ala sabili tamlik. Dimaksudkan supaya orang yang ditukar ini barangnya, dia memilikinya selamanya, terserah, saya juga selamanya. Maka yang seperti itu sebenarnya kalau tukeran ini, besok kita tukeran cincin yuk gitu. Nah, si laki-laki beli cincin emas. Kamu mau beliin aku apa, Beb? Kata si akhwatnya. Ada deh, cincin deh pokoknya. Cincin emas, laki-laki ngasih cincin emas yang harganya berjuta-juta. Yang akhwatnya juga mau ngasih cincin. Bukan dari perak, bukan. Cincinnya dari besi yang ada di jepitan jemuran misalnya. Ya. Akhirnya tukeran. Ya. Nih deh buat kamu khotimah tep gitu. Wah, makasih Mas, emas, Masya Allah. Ya, saya sengaja ngasih emas ya. Kan saya mas gitu kan. Terus kemudian dikasihlah cincin dari khotimah itu ke prianya ini. Loh, ini kayaknya familiar ya bentuk kayak gini ya. Ya, besi dari gantungan. Ya Allah, besi saya dikasih. Ini nih mubadal tuh mal bimal, jual beli. Di momentum yang pas dengan perjanjian yang sama di majelis yang sama. Barangnya beda, nggak ketahuan. Maka nggak boleh. Jadi dari segi manhaj atau akidah tasyabbuh bil kufar, dari segi fikih ini termasuk jual beli yang dilarang. Oke, ini ada lagi satu lagi. 3. Bolehkah semasa iddah suami meninggal? Bolehkah di masa iddah suami meninggal meninggalkan rumah suami karena mengajar atau ke pasar? Kalau ada hajat yang memang tidak bisa ditinggalkan seperti belanja ke pasar, boleh di siang hari kata ulama sesuai kebutuhan dia. Tapi kalau mengajar tidak boleh karena itu bukan hajat untuk kebutuhan darurat pribadinya. Maka mengajar tidak boleh. Pihak sekolah wajib untuk mencutikan istri ini. Ya, sampai masa iddahnya selesai. Muskilahnya sekarang sebagian PNS, ya, PNS misalnya. Ya, kemudian wafat suaminya, masa iddah harus melakukan ihdad namanya, yaitu berdiam di rumah, tidak bercelak, tidak berpakaian tidak berpakaian seksi, tidak berhias, tidak keluar rumah kecuali darurat. Tapi kemudian karena dia PNS dia harus ke kantor. Yang mana kemudian dari pemerintah atau dari bosnya kemudian udah kamu cuti dulu sampai masa iddah selesai, nggak ada. Iya, karena banyak orang-orang jahil yang tidak tahu hal ini. Bahkan yang swasta pun kadang-kadang nggak memberi uzur. Ya kan yang mati suami kamu ngapain repot? Udah, ya salah. Ya, jadi harus melakukan ihdad namanya sebagai penghormatan terhadap suami tersebut yang sudah meninggal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya punya anak saya. Gimana ini? Ibu saya punya anak saya. Dalam kurung wanita. Ibu saya punya anak saya. Terserah antilah mau ngomong apa. Ya, kakak wanita ibu saya mempunyai anak laki-laki, sepupu. Kakak wanita ibu saya berarti tante
tante saya mempunyai anak laki-laki. Sepupu. Aduh. Ya. Ini kayaknya harus ada koma kali ya. Ibu saya punya anak, saya. Ya. Atau komanya di ibu. Ibu, saya punya anak saya. Atau manggil ustadz apa ibu nih? Ya. Ibu saya punya anak sama dengan saya. Nah, gitu dong. Iya. Ini apa saya guru bahasa Indonesia apa harus ngeralat kayak gini, ya? Ibu saya punya anak yaitu saya, seorang wanita gitu ya. Kakak wanita ibu saya, kakak wanita ibu saya. Bibi berarti ya. Iya, Mbok D ya. Mempunyai anak laki-laki berarti sepupu saya. Tinggal ngomong, saya punya sepupu. Ya. Masya Allah. Ini mudah-mudahan nih dapat, mudah-mudahan nih perempuannya berkah nih insya Allah nih. Masya Allah nih. Iya. Saking pengen apa ya, enggak tahu ya. Iya. Begini ya, Assalamualaikum. Ustadz, saya seorang perempuan memiliki sepupu laki-laki. Selesai. Ya, gitu ya. Masya Allah. Ini kalau beliau ditanya, ya, Ukhti, telinga kamu di mana? Gini jawabannya. Ini di sini, ya, kayak gitu ya. Ya, jadi susah ini. Tapi nggak apa-apa, ya. Dapat pahala insya Allah. Saya dan sepupu tersebut, nah kan gampang ngomongnya kan? Saya dan sepupu tersebut dijodohkan oleh keluarga besar. Akhirnya terjadilah lamaran. Keadaannya adalah saya tidak setuju, tidak mau. Oke. Boleh, ini hak dia tidak setuju, gak masalah. Lalu datanglah laki-laki lain dan saya mau. Ajib. Ya. Terakhir batallah lamaran saya dengan sepupu tersebut. Dalam kurung, keluarga besar sepupu marah besar. Biarin, ya, biarin. Akhirnya anak pun menikah dengan lelaki kedua tersebut. Alhamdulillah. Bagaimana ini Ustadz pernikahan kami? Apakah tetap sah? Lah kok nggak sah? Kenapa nggak sah? Malah bagus. Nikahlah dengan laki-laki yang anti suka, baik karena hartanya, gantengnya, dan seterusnya. Tafadhol. Udah sah kan? Sah. Keluarga besar sepupu marah, biarin. Karena anti punya hak memilih kan? Nggak boleh seorang perawan dipaksa, nggak boleh. Ya. Jadi tenang aja ukhti. Mungkin ini pertanyaan pertamanya nih, kalimat pertamanya rumit, mungkin karena lagi rumit pikirannya, ya jadi seperti ini. Ya semoga Allah langgengkan keluarga dia, insya Allah nggak masalah. Jangan takut. Minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya anak remaja tapi ini gimana? Ini ada dua versi nih, ikhwan. Yang sini pertanyaan sama tapi pakai huruf sambung. Ya ini pakai huruf terpisah. Ana punya anak remaja tapi sering ajak teman-temannya menginap di rumah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Selama itu tidak menimbulkan fitnah dan tidak terjadi ikhtilat laki-laki perempuan, maka tidak masalah. Tidak masalah. Tapi itu dikembalikan kepada perizinan orang tuanya. Karena orang tua memiliki hak untuk membolehkan atau tidak anak-anak nginap di rumahnya. Karena ini kan milik dia, milik orang tuanya. Jadi tidak masalah dengan syarat satu, yaitu tidak terjadi fitnah. Baik fitnah di sini dalam artian mengganggu tetangga, ya. Karena kan kadang-kadang remaja ngumpul ganggu tetangga. Atau fitnah lainnya, yaitu yang kedua ikhtilat, dibawa teman-teman perempuannya atau teman-teman lawan jenis. Nggak boleh yang seperti itu, ya. Taib. Ustadz tanya, contoh talak 3 itu yang seperti apa? Kasih contohnya. Taib. Talak 3 ada 2 model. Talak 3 ada 2 model. Model pertama, mentalak dengan 3 talak dalam satu majelis. Dalam satu majelis berarti dalam satu momentum. Mentalak dengan 3 talak. Itu yang pertama. Yang kedua,
mentalak ketiga kalinya setelah waktu-waktu lampau telah mentalak pertama dan kedua kali. Itu dua model talak tiga. Ya, dua model talak tiga, ya Pak ya. Jadi yang model pertama mentalak 3 kali dalam satu majelis atau satu momentum. Yang kedua mentalak yang ketiga kalinya setelah pernah dulu atau sebelumnya kapan mentalak dia, baik pertama dan kedua. Oke. Nah, hukumnya gimana? Mentalak 3 kali dalam satu majelis ada 2 model lagi. Mentalak 3 kali dalam satu majelis ada 2 model lagi. Model A yaitu mengatakan aku talak kamu 3. Aku talak kamu 3 kali. Ngomong gitu. Udah, aku talak kamu 3 kali. Ya, itu 1A. Kemudian 1B modelnya begini. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Berarti 3 kalimat. Jumlahnya 3. Ya, atau lebih dari itu boleh. Bukan boleh. Apa lebih dari itu termasuk. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, dan seterusnya. Dalam momentum marah misalnya, dalam 1 menit dia mengucapkan sampai 5 kali, 10 kali dan seterusnya. Ya, itu termasuk talak 3 dalam satu majelis atau momentum. Apa hukumnya yang ini? Ini dikatakan oleh sebagian ulama, ini khilaf di antara ulama hukumnya. Khilaf di antara ulama. Jumhur ulama mensahkan talak ini menjadi talak 3 langsung. Sehingga udah langsung talak 3, udah kelas. Buat baik yang A ataupun yang B mengatakan saya talak 3 buat kamu. Atau yang mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Atau mengatakan udah kita pisah. Kita pisah, pokoknya kita pisah 3 kali. Kebanyakan ulama mengatakan ini sah. Langsung talak 3 dan tidak boleh bercampur lagi setelah itu. Ya. Tapi ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama lainnya mengatakan, dan sebagian ulama Hanbali mengatakan, talak 3 dalam satu majelis terhitung 1 saja. Ini menurut sebagian ulama, baik yang A maupun yang B, yang mengatakan talak 3 gitu. Atau mengatakan aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu. Atau mengatakan aku ceraikan kamu, kita pisah, aku talak kamu. Ini kan kalimat beda ya. Aku talak kamu, kita pisah, pokoknya kita bercerai. 3 kan? 3 kan nih? 3, tapi terhitung berapa? 1. Karena dalam satu majelis, dan wallahu alam itu pendapat yang lebih tepat. Mengucapkan banyak kalimat talak dalam satu majelis tetap dihitung 1. Kecuali kalau misalnya talak tersebut tidak dalam satu majelis. Jam berikutnya misalnya, 2 jam lagi nanti kemudian, ini talak 3. Itu yang model kedua tadi, yaitu mengucapkan talak ketiga setelah pernah talak kedua atau setelah pernah talak sebelumnya. Paham Pak di sini? Ya. Gimana? Bisa dipahami kerangkanya? Talak 3 ada 2 model. Yang pertama, talak 3 dalam satu majelis itu juga ada 2 gambaran. Imma mengatakan 3 langsung, imma bilangan kalimatnya ada 3 model atau 3 kali ucapan atau lebih. Dan yang seperti ini terhitung berapa Pak? 1. Adapun kemudian talak tilu yang model kedua, yaitu talak ketilu setelah the first and second gitu loh. Pertama dan kedua udah pernah. Seperti itu ya, contohnya talak 3. 2 model talak 3 dengan bedanya hukum. Lembar pertanyaan, Afwan Ustaz, apa hukum seorang ikhwan bilang ke seorang ummahat yang sudah bersuami akan menunggu sampai kapanpun jika diberikan umur ingin menikahinya? Ya, ini gimana ini? Oh gitu? Dia bilang ke ummahat yang udah punya suami, aku akan menunggu kamu sampai kapanpun jika diberi umur ingin menikahinya. Jika ummahat tersebut sudah sendiri dan tidak bersuami, ini nunggu. Apa bahasanya? Kutunggu jandamu gitu ya. Nah, gitu aja kenapa? Ini jangan-jangan orang yang sama ya tadi ini, jangan-jangan. Repot banget nanya. Ya, apa hukumnya mengatakan kutunggu jandamu gitu. Ya. Ini begini. Tidak boleh bagi seorang pria mengatakan hal-hal semacam ini kepada
seorang istri orang. Apa bahasanya? Seorang istri orang kan, benar kan ya? Masa Anda bilang seekor istri orang? Seorang istri orang. Nggak boleh kita bilang gitu. Kutunggu jandamu. Nggak boleh. Baik perempuan tersebut suka atau enggak boleh. Kalau perempuan itu enggak suka dibilang gitu, buruk itu perkataan. Kalau perempuan juga suka dibilang gitu, juga lebih buruk. Bahkan lebih buruk lagi. Karena kalimat-kalimat seperti ini bisa mencerai-beraikan pasangan. Maka haram. Dan juga tidak boleh mengucapkan seperti ini, disebabkan ini akan mengakibatkan penyakit hati bagi ikhwan yang mengucapkan ini. Sekaligus juga merasa seolah-olah perempuan tuh cuman ada itu doang. Padahal kalau misalnya ummahat itu pun bercerai nanti, belum tentu laki-laki ini akan masih mau. Ada kejadian ikhwan, cerita ya, itu entah ini ustadz atau bukan, pokoknya dai lah atau gimana, lupa ya. Ala kulihal, ada ummahat yang memang suka berhubungan komunikasi dengan seorang ikhwan, dan ikhwan ini betul-betul naksir dengan umat ini, menjanjikan ini itu dan seterusnya, menjanjikan umat ini udah punya anak, udah mapan sebenarnya sama suaminya, dan akhirnya makin lama makin nggak cinta sama suaminya gara-gara sering berkomunikasi sama fulan ini, ikhwan ini. Dan qadarullah kemudian sampai runtuh keluarga ummahat ini, akhir cerai mereka, dan setelah cerai ikhwan ini tidak mau menikahinya. Lihat, dua kerugian besar. Pertama, rugi kehilangan suami yang tadinya baik, dan rugi setelah kehilangan suami tidak ada lagi yang mau sama dia karena sudah tahu cerita orang ini. Jeleknya perempuan ini karena nusyuz, tidak bakti pada suaminya disebabkan godaan dari pria lain. Maka ini berbahaya sekali. Maka hati-hati, bilang seperti ini nggak boleh. Ya, mau nunggu sampai kapanpun sampai janda, nggak boleh seperti itu. Cari janda lain banyak, dan restock tiap tahun selalu ada yang baru. Cari, insya Allah ada banyak, ya. Dan jauh lebih baik insya Allah, jauh lebih membutuhkan, insya Allah. Jangan cari yang sudah mapan, jangan bidik yang sudah established, yang sudah ada suami, nggak boleh. Khalas. Jangan sampai terjadi namanya takhbib, yaitu dilaknat nanti kalau misalnya dia takhbib, membuat perempuan benci pada suaminya. Tapi gitu. Wallahu a'lam, kita cukup sampai sini insyaallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anda dan juga antum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hadirnya kita di majelis ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, diterima amal-amal kita, menjadikan ilmu kita hujjah buat kita, bukan hujjah atas kita di hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.